Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan video praktikum biologi sel dan molekuler yang membahas tentang isolasi DNA pada bakteri E. coli. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu Fauzia Sabira, Monika Ade Citra, Hoirunisa, Ratri Pramudita, Siti Rusniarti, dan Windu Sapta, dengan dosen pengampu Ibu Salmi SSI M Biomed. Untuk itu, selamat menyaksikan. Latar belakang isolasi DNA. Isolasi DNA merupakan salah satu tahap penting dalam memperoleh informasi genetik dan analisis genetik. DNA dengan kualitas yang baik digunakan untuk kegiatan seperti pemanfaatan marker molekuler, pembuatan pustaka genom, hingga sequencing. Nah, isolasi DNA merupakan pemisahan DNA kromosom atau DNA genom dari komponen-komponen sel lain. Metode isolasi DNA merupakan tahap yang sangat penting dalam analisis molekuler di bidang mikrobiologi. Salah satu metode yang digunakan untuk isolasi DNA bakteri adalah metode PCR. Prinsip isolasi DNA terdiri dari 3 tahapan, yaitu penghancuran, ekstraksi, dan pemurnian. Isolasi DNA bakteri merupakan suatu pemisahan molekul DNA dari sel bakteri. Penanganan isolasi DNA sangat penting untuk dipelajari dalam bidang biologi molekuler. Tahapan pertama pada isolasi DNA bakteri yaitu melisiskan atau merusak sel bakteri. Pada tahapan ini bertujuan untuk memungkinkan pelepasan asam nukleat dan dalam penghancuran struktur protein. Proses pelisisan dan kemurnian DNA menjadi hal yang sangat berpengaruh pada keberhasilan analisis DNA dengan berbagai metode seperti PCR. PCR merupakan alat yang dapat menunjang dalam proses isolasi DNA. PCR merupakan teknik pengaptifikasi DNA dalam jumlah kecil melalui proses enzimatik secara vitro. Penggunaan yang dilakukan PCR bertujuan untuk memperbanyak jumlah DNA agar proses isolasi dapat memperoleh DNA dalam jumlah banyak. Elektroforesis adalah teknik yang digunakan untuk memisahkan molekul besar seperti protein dan asam nukleat berdasarkan ukurannya, berdasarkan kenyataan atau pada prinsip di mana molekul lebih besar mengambil lebih banyak panjang bermigrasi melalui medium berpori dibandingkan molekul kecil. Nah, untuk praktikum kali ini menggunakan gel agar-osa. Agar-osa gel elektroforesis adalah metode dari elektroforesis gel digunakan dalam biokimia, biologi molekuler, dan kimia klinik untuk pemisahan campur populasi DNA dan protein dalam matrik agar-osa. Agar-osa gel elektroforesis digunakan untuk analisis kualitas dari sampel DNA. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui kualitas DNA yang berhasil diisolasi dengan metode molekuler. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur kerja pada isolasi DNA pada bakteri. Yang pertama yaitu masukkan 1 hingga 3 mili kultur bakteri ke dalam tub. Kemudian sentrifugasi pada 7319 rpm pada waktu 2 menit dengan suhu ruang. Selanjutnya yaitu pellet dispensi sebanyak 100 ml buffer R1. Kemudian tambah lisozim sebanyak 20 ml karena kita menggunakan bakteri E. coli, yaitu termasuk ke dalam bakteri negatif, bakteri gram negatif. Selanjutnya, inkubasi pada water batch di suhu 37 derajat selama 20 menit. Setelah itu, sentrifugasi pada 10.000 selama 3 menit, kemudian buang supernatan. Nah, setelah dibuang supernatan, pellet dispensi sebanyak 180 ml buffer R2 dan 20 ml protein kinase. Fungsi penambahan buffer R1, lisozim, dan buffer R2 itu untuk memecahkan dinding sel pada bakteri.
Dan fungsi penambahan proteinase itu untuk memotong atau memutuskan ikatan peptida protein pada sel bakteri tersebut. Selanjutnya yaitu setelah dicampur antara buffer R2 dengan proteinase tadi, maka inkubasi pada water batch di suhu 65 derajat Celcius selama 20 menit. Dan jangan lupa untuk digoyang water batch-nya setiap 5 menit sekali. Setelah itu, tambahkan 2 volume buffer BG sebanyak 400 ml jika tanpa treatment RNase dan sebanyak 400 ml jika menggunakan treatment RNase. Setelah itu, inkubasi pada water batch di suhu 65 derajat selama 10 menit, kemudian menambahkan 200 ml etanol absolut. Nah, fungsi penambahan buffer BG tadi itu berfungsi untuk mendenaturasi protein, sama halnya juga pada penambahan etanol absolut. Setelah penambahan etanol absolut, kemudian pindahkan maksimal 650 ml sampai ke kolom. Selanjutnya itu sentrifugasi kembali selama 1 menit, kemudian buang cairannya, cuci kolomnya dengan 650 ml wash buffer. Nah, fungsi menggunakan wash buffer ini itu untuk menghilangkan etanol, karena kalau misalkan masih terdapat etanol, ini dapat merusak DNA bakteri. Setelah dicuci menggunakan wash buffer, selanjutnya itu disentrifugasi kembali pada 1 menit. Setelah disentrifugasi, kemudian pindah ke kolom mikrotub baru, kemudian tambahkan 50 hingga 100 ml buffer elation. Nah, fungsi penambahan buffer elation sendiri yaitu fungsi penambahan buffer elation tadi itu untuk mengelusi DNA sehingga DNA dapat menyatu pada bagian bawah tub. Nah, setelah penambahan buffer elation itu biarkan selama 2 menit, kemudian sentrifugasi kembali selama 1 menit dan simpan DNA pada suhu 4 derajat Celcius hingga min 20 derajat Celcius. Nah, mungkin teman-teman tadi sudah mendengarkan dari awal hingga akhir tahap tadi itu terdapat berapa kali dilakukannya sentrifugasi. Nah, fungsi dilakukannya sentrifugasi itu untuk memisahkan DNA dari pengotor dan zat-zat lain sehingga DNA akan mengendap di bawah tub. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.
Baiklah, selanjutnya pembuatan PCR mix. Duotech plus PCR mix 10 ml dikali 7, primer F 0,75 ml dikali 7, primer R 0,75 ml dikali 7, NFB 4,5 ml dikali 7, dan dihitung dan dikalikan 16 ml dikali 7. Dan selanjutnya yaitu isi mikrotub dengan 16 ml PCR mix plus 4 ml DNA template. Dan selanjutnya yaitu running PCR. Inisiasi denaturasi 95 derajat Celcius selama 3 menit, denaturasi 94 derajat Celcius 30 detik, annealing 58 derajat Celcius 30 detik, ekstensi 72 derajat Celcius 1 menit, final ekstensi 72 derajat Celcius 5 menit, inkubasi selama 4 derajat Celcius selama 2 menit. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tahapan pada isolasi DNA, yaitu pada pembuatan gel agarosa 2%. Nah, pada pembuatan ini, yaitu ditimbang 1 gram agarosa dan ditambahkan dengan 50 ml TAE, kemudian panaskan dengan menggunakan microwave kurang lebih 5 menit. Nah, setelah 5 menit kemudian, dinginkan sebentar dan tambah 2 ml geret untuk memvisualisasi DNA pada akhir. Setelah selesai, tuang pada cetakan agar dan tunggu hingga dingin. Tahap selanjutnya yaitu tahap mix sampel elektroforesis, pipet 10 mikromili DNA hasil PCR dengan ditambahkan 2 mikromili loading dye yang berguna untuk memperbanyak DNA. Kemudian,
Tambahkan sampel 6 mikromili dan DNA leader 5 mikromili dengan kondisi elektroforesis volt sebesar 100 volt selama 30 menit. Dan tahap terakhir yaitu visualisasi di bawah UV transluminator untuk melihat isolasi DNA yang berhasil. DNA dapat diisolasi dengan baik yang ditunjukkan dengan adanya atau munculnya pita yang jelas dan terang yang berada di atas marker pada semua sumur. Berdasarkan hasil yang didapatkan yaitu pada gambar 1, di situ terlihat adanya DNA leader atau marker yang dimana itu merupakan kumpulan fragmen yang spesifik dan telah diketahui ukurannya yang berfungsi sebagai penanda atau untuk memperkirakan ukuran DNA yang diamplifikasi. Selanjutnya, berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa sumur yaitu A, B, dan C, di mana pada sumur A dan B itu merupakan hasil DNA, maksudnya hasil elektroforesis isolasi DNA E. coli yang bagus atau yang baik. Hal tersebut ditandai dengan adanya pita yang terlihat jelas dan terang. Pada Syam 2012 belum terbentuknya DNA utas ganda sehingga tidak memungkinkan untuk terjadinya penempelan primer, sehingga dapat kita simpulkan bahwa
dalam ketiga faktor itu menyebabkan tidak terbentuknya secara sempurna atau tidak terlihat jelasnya pita yang terdapat pada sumur C. Hal tersebut tidak membuktikan bahwa praktikum gagal, tapi hanya terjadi sedikit kesalahan pada beberapa faktor tersebut. Berdasarkan hasil praktikum yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa proses isolasi DNA adalah proses untuk memisahkan molekul DNA dari bahan-bahan lain seperti karbohidrat, lemak, protein, dan lain sebagainya sehingga dapat ditemukan DNA murni. Kemudian, dalam proses isolasi DNA menggunakan metode PCR atau polymerase chain reaction, di mana terdiri dari 3 tahapan, yaitu denaturasi DNA, kemudian penempelan primer atau annealing, dan yang terakhir adalah pemanjangan primer atau extension. Kemudian, dari hasil pengujian isolasi DNA yang kami lakukan, dapat dikatakan bahwa ada beberapa DNA yang tidak terbentuk secara sempurna. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian primer, efisiensi, dan juga optimasi proses PCR. Nah, adapun beberapa faktor yang mempengaruhi laju migrasi molekul DNA, yaitu ukuran molekul DNA, konsentrasi gel, ukuran pori-pori gel, kemudian densitas muatan, voltase listrik, serta komponen buffer elektroforesis. Nah, itulah kesimpulan dari praktikum yang telah kami lakukan. Semoga praktikum ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.